Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, berjumpa lagi bersama saya Imade di Purwantara, Direktur Politeknik Nasional, dalam segmen Talk with Director, bincang-bincang santai bersama Direktur Politeknik Nasional. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh co-host saya, Tika. Cantik, jelita, mempesona, jadi kayak. Apa kabar Tika? Sehat sekali Pak. Ya. Baik, dan hari ini kita kedatangan narasumber, di mana beliau ini adalah seorang dosen di Politeknik Nasional dan juga bertugas di bagian akademik Politeknik Nasional. Ya. Mungkin langsung saja Tika ya, kita berkenalan dengan narasumber kita. Karena sudah ada di sebelah di kita sebelah nih ternyata saya, Pak, narasumbernya hari ini. Nggak kelihatan tadi. Kita kedatangan tamu dari akademik Politeknik Nasional, itu ada Ibu Tia. Nama lengkapnya mungkin Bu, biar Sobat Polnas mengenal lebih dekat lagi nih. Baik, halo Sobat Polnas. Jadi perkenalkan, saya Niputu Tia Parista. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi UPW atau Usaha Perjalanan Wisata, sekaligus pelaksana akademik di Polnas, seperti itu. Oke, jadi dosen UPW dan juga bagian akademiknya di Politeknik Nasional. Nah, tadi udah perkenalan. Sekarang tanya kabar dulu dong Pak. Iyalah, gimana kabarnya hari ini datang ke podcast kita bersama Bapak Direktur, tentunya kabarnya dulu deh, gimana hari ini? Ya, kabarnya baik ya Tik ya, Bapak. Sementara masih gini-gini aja sebenarnya. Kesibukannya apa nih sekarang kesibukannya gitu kan? Iya, kesibukannya tadi kemarin udah baik. Di akademik terutama nih ya. Kesibukannya apa? Sekarang lagi sibuk apa? Di kantor Di kantor ya. Jangan di rumah, nanti kita obrolin di rumah beda lagi kan obrolannya. Lama nanti ya. Ya. Di kantor dulu, oke. Baik, jadi untuk sementara ini kesibukan kita masih mempersiapkan perlengkapan administrasi ujian akhir semester. Okay. Karena kebetulan minggu ini di Polnas memasuki minggu UAS. Oh, minggu UAS ya, minggu ini. Iya. Sedang mahasiswa kita lagi. Iya, sedang tegang-tegangnya nih. Mau naik ke semester selanjutnya, semester ganjil ya. Betul. Oke. Selain itu apa yang kesibukannya di bagian akademik sendiri? Kalau nggak ada lagi saya kasih kesibukan yang lain nanti nih. Harusnya banyak ada kesibukannya ya. Jangan. Ya, jadi minggu ini masih fokus untuk mengelola UAS saja. Okay. Mungkin setelah itu yang benar-benar sibuk nanti kita akan melakukan pelaporan, Pak. Okay. Pelaporan ya, lalu rekap Laporan nilai gitu ya. seperti biasa ya. Laporan PDDikti ya. Betul sekali. Itu penting itu. Yes. Pelaporan, kemudian juga persiapan semester depan. Iya, ada Pak. mahasiswa baru juga kan Pak. Ngurus Ngurus Iya. data-data mahasiswa baru kan ya di akademik ya. Nanti banyak ya. Nggak perlu ditambah Nggak lagi usah berasnya. ditambah Nggak lagi. usah lah, Pak. Saya kalau lihat staf atau dosen yang kayaknya kerjaannya sedikit tuh pengen nambah kerjaan ya gitu. Ya Pak, nanti takut ini kesini. Satu kesini nanti kita undang lagi bagian akademik. Nanti jadinya saya nolak aja nih datang gitu. Oke. Tapi gini, kenapa kita mengundang Bu Tia? Nah, itu yang penting juga kan. Kan kita nggak ngundang sembarangan kan? Iya, betul Pasti banget. seperti yang saya sampaikan kemarin, Iya. kita undang yang berprestasi, kreatif, inovatif. dan lain sebagainya lah gitu. Nah, kenapa kita ngundang hari ini Pak? Karena saya dapat sedikit bocoran. Oh, Katanya sedikit banyak sih ya. Katanya itu Politeknik Nasional berhasil meraih penghargaan dari LLDT. Iya, betul, penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta pelaporan PDDikti terbaik tahun 2022. Se-Bali Nusra. Asli Nusra. Jadi LDikti wilayah 8 tuh menanggung wilayah Bali Nusa Bali Tenggara. Nusa Tenggara, betul sekali. Dan the man behind the gun-nya gitu ya. Oke. Siapa yang berada di baliknya itu? The woman jadi. Oh, the woman ya. Iya, sorry. The woman karena itu perempuan, Pak. The woman behind the gun, pesan the woman bawa gun. Bisa aja. Bisa ya, oke. Jadi the woman behind the gun-nya itu adalah atau tersangkanya lah, itulah Bu Tia. Yang berhasil membawa Polnas meraih penghargaannya adalah Ibu Tia. Tepuk tangan dulu untuk Bu Tia. Teman-teman di Sobat Polnas di mana pun berada juga boleh beri aplaus. Oke. Jadi memang
selain yang lain juga pasti berpengaruh ya, tapi memang yang lebih banyak untuk melakukan pelaporan Karena pendidik itu ya, dari pelaporan langsung, sendiri kan dari ya, bagian akademik dan dikelola langsung oleh Ibu Tia ya. bersama kawan-kawannya di sana. Kalau kita undang semua penuh studio. Iya. Ada banyak Ada ya. banyak. Ini langsung aja kita tanya. Saya pengen tahu nih Bu Iya. Tia, gimana sih gitu. Saya sebagai direktur ya bangga gitu kan. Kita sudah melakukan penghargaan seperti yang luar biasa sekali gitu. Dan itu saya langsung yang menerima. Jadi saya langsung datang ke LDT, diberikan oleh Bapak Kepala Lembaga Layanan LDT. Jadi dengan bangga saya menerima itu, dan saya pengen tahu nih Bu Tia itu gimana sih kiat-kiatnya, apa sih yang dilakukan kok bisa kita sampai mendapatkan ya penghargaan yang luar biasa. Itu, Bu. Boleh Ya, berbagi Nah, sama berbagi. sobat Polnas di rumah. Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bagi Bapak Direktur dan juga Tika karena sudah mengundang saya ke Polnaspedia dan mungkin menemani bincang-bincang singkat pada siang hari ini. Nah, jadi terkait dengan kiat-kiat sebenarnya itu dari faktor internalnya dulu ya Pak ya mungkin ya. Jadi karena kerjasama kita semua, ya kerjasama. Jadi teamwork, ya. Benar-benar saya itu dimonitoring oleh atasan, termasuk oleh Wadir 1 bagian akademik, lalu Bapak Direktur juga yang mengarahkan saya. Gimana Bu Tia, gimana? Jadi tiap hari tuh kayak di teror. Pelaporan mana gitu. Iya, betul sekali. Dan juga sebenarnya penghargaan pelaporan PDDikti itu didasarkan oleh kesesuaian pelaporan yang dibuat oleh masing-masing perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi dalam pelaporan itu ada 2 indikator penting, di mana yang pertama ada tingkat persentase dan juga ketepatan waktu pelaporan. Nah, berkaitan dengan tingkat persentase bisa dikatakan jika kita lihat track recordnya lagi Pak, 100% gitu ya. Iya, setiap Saya suka periode tuh. pelaporan. Kalau saya sudah lihat angka 100%, bro. Dan on time ya. On tidak time, terlambat. iya betul Pak. Itu kesukaan saya kalau seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Jadi itu merupakan 2 indikator pentingnya. Jadi tingkat persentase itu dipengaruhi oleh kelengkapan data yang kita laporkan pada pusat pangkalan data. Nah, jadi apa saja yang dilaporkan di sana? Yang pasti adalah aktivitas kuliah mahasiswa atau sering disebut dengan AKM. Nah, jadi di sana itu termasuk dengan status mahasiswanya. Mahasiswa aktif, mahasiswa non aktif, cuti, hingga lulus semuanya didata di sana. Jadi kita tidak bisa hanya terfokus pada mahasiswa yang aktif saja. Jadi mahasiswa yang memang dia tidak melakukan perkuliahan tetap distatuskan, tetap dilaporkan sebagai mahasiswa yang misalnya tidak aktif atau non aktif. Jadi Lalu jika bisa dikatakan mahasiswa kita itu semuanya sudah datanya sudah masuk ke PDDikti. Betul sekali, Bapak. Yang bahaya itu kan yang tidak dilaporkan. Yang tidak dilaporkan. Ya, jadi ini sangat penting sebenarnya Pak untuk pelaporan ini karena itu akan menjadi rujukan dan juga sumber data untuk kementerian. Betul sekali. Dan kalau kita lihat di wisuda-wisuda yang kita pernah laksanakan, itu kan sebulan sebelumnya kita harus mengirimkan data, kemudian harus mengurus PIN ya kalau salah ya. Iya, PIN. Penomoran ijazahnya. Jadi kita penomoran ijazah nasional gitu ya. Betul. Biar tidak terjadi, mohon maaf, misalnya dianggap menyalahi aturan gitu atau bahasa ini bodong gitu Tidak ya. sesuai. Iya, tidak sesuai. Jadi kita memang benar-benar concern terhadap data-data seperti itu, dokumen-dokumen seperti itu, sehingga akhirnya ya endingnya kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Penghargaan yang luar biasa dari LLDP dan itu sebali. Jadi ada banyak sekali kampus dan kita berhasil untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi apresiasi yang luar biasa sekali ya untuk tim yang sudah melaporkan dengan tekun, dengan rajin tepat waktu, dan pelaporannya juga sangat baik gitu ya Pak ya. Nah, oke. Selanjutnya itu tentang tadi kita bahas tentang tentang mendapatkan penghargaannya. Nah, kedepannya nih bagaimana caranya untuk tetap bisa mendapatkan penghargaan, mempertahankan. Iya, tiap tahun dapat nih. Iya, betul.
mungkin bisa ditambah lagi sama penghargaan-penghargaan lainnya lain gitu dong, ya. bisa. Habis ini kemahasiswaannya diundang, habis ini PJM-nya gitu, P2M semua diundang ke sini biar dapat penghargaan gitu ya. Ya, boleh dibagi kiat-kiatnya yang akan dilakukan ke depannya untuk bisa mempertahankan itu. Ya, tentu ini sebuah achievement yang sangat membanggakan bagi kita semua di Polnas, karena di antara ratusan perguruan tinggi swasta kita mendapatkan salah satu penghargaan tersebut. Nah, jadi kiat-kiatnya mungkin tetap sama ya, masih tetap sama, kita melakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, lalu juga menjaga koordinasi dan kerjasama antar unit. Nah, itu yang penting, utamanya akademik dan juga dengan Kaprodi, karena betul. kita kan memperoleh datanya semua Iya, dari sana. betul. Jadi harus ada proses apa istilahnya mengejar itu mungkin ya. Iya, Oh, betul. ini belum masuk nih, tolong Iya. dikejar. Nah, itu yang kita penting kan gitu kan. Iya. Jadi harus dibuatkan timeline juga mungkin Iya. nanti agar data-data yang kita proses itu sudah pasti dan bisa dilaporkan tepat pada waktunya seperti itu. 100% dan tepat waktu. Kuncinya di sana. Iya, betul. Dan Apapun kalau sudah 100% dan tepat waktu, hasilnya pasti hasilnya memuaskan. pasti memuaskan. Iya. Betul. Kalau udah 100% pasti memuaskan ya. Kalau misalkan masih 50% ya sama juga, berarti hasilnya juga 50%. Mungkin boleh nanya-nanya di luar itu ya, di perkuliahan mungkin ya. Oke, boleh. Kemudian kalau boleh tahu ngajar apa Bu ya semester ini ya, saya agak lupa ya. Semester ini saya mengajar perencanaan perjalanan wisata. Oh, PW ya, asik usaha tuh. perjalanan wisata ya, tentang pariwisata. Berarti bikin apa namanya paket turis. Iya, gitu ya? perancangan paket wisata. Saya Jadi lihat anak-anak itu cukup kreatif anak-anak UPW ya. Anak-anak. iya, Jadi mereka kalau nggak salah ada kegiatan-kegiatan di luar kampus Iya, gitu, mereka yang ambil mata kuliah. Kalau yang mata kuliah yang Bu ajarkan itu seperti apa kira-kira ini Bu ya? nah jadi concernnya bagi mata kuliah yang saya ampu itu mereka itu fokus untuk merancang paket wisata, Pak. Jadi merancang paket wisata, dan kebetulan pada tanggal 12 Juni kemarin itu sudah diimplementasikan. Jadi mahasiswa itu merancang paketnya sendiri dan langsung melaksanakannya. Maksudnya itu mereka langsung ke Desa Tenganan, ke Karangasem ya, di ke Karangasem. Ya. Kebetulan mereka di sana menonton tradisi yang hanya dilakukan pada 1 tahun sekali. Oh, iya. Jadi di sana ada tradisi yang namanya geret pandan, Iya. lalu yang ayunan itu. Oh iya, tahu ada tuh. Itu juga. Tapi lupa namanya. Jadi mereka melakukan perjalanan wisata didampingi oleh dosen, seperti itu. Jadi mereka sendiri yang merancang paket wisatanya, mereka yang mengatur jadwalnya, mereka yang mengatur juga untuk transportasi yang digunakan, biaya seperti dan itu. segala Iya. macamnya ya. Dan Oke. untuk perhitungan biaya juga mereka yang menghitung sendiri. Itu anak semester berapa Bu ya? Semester 2, Bapak. 2 ya? Iya. Angkatan 2022 berarti. Saya kemarin juga ada ngajar mata kuliah desain grafis pariwisata kan. Mm-mm. Jadi di Polnas ini Angkatan untuk jurusan 2022. yang di bidang pariwisatanya ada yang berbau-bau IT-nya juga. Iya. Kayak content creator itu Betul. ada, Iya. kemudian desain grafis paket wisata juga ada. Dan saya lihat ketika mereka membuat paket wisata itu sudah materinya sudah cukup lengkap, Iya, sudah sangat betul. lengkap. Desainnya juga luar Desainnya biasa, juga hasilnya sudah menarik juga iya, gitu. menarik juga. Jadi target kita nanti setelah mereka mungkin sebelum mereka tamat itu mereka sudah punya, kalau bisa punya bisnis gitu ya, Iya, mungkin sudah betul. Travel agent, travel agent. gitu. Dan saya lihat sudah ada itu. Iya, anak-anak sudah itu. ada beberapa juga Oh. yang mulai aktif travel agent. Iya. Mulai jadi guiding Ya, juga. jadi guide gitu. gitu. Jadi kuliah di sini yang menariknya saya lihat anak-anak itu mereka setelah semester 4 atau mungkin masuk semester 3 Semester 3 sudah mulai. Pak. sudah mulai deh Iya, kerja sudah gitu ya. mulai kerja. Mereka bisa guiding. mengatur, mereka masuknya mahasiswa biasa, kemudian di tengah perjalanan karena mereka punya skill yang bagus, kemudian mereka mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Jadi banyak yang sudah mahasiswa Polnas ini belum lulus tapi sudah bekerja. Itu nanti sudah perlu banyak kita undang sekali. nih ke sini nih Iya beberapa. boleh, nanti kita undang beberapa mahasiswa Polnas yang belum lulus tapi sudah bekerja. Sudah bekerja. Apalagi yang di jurusan pariwisata itu banyak sekali Pak, belum lulus mereka sudah banyak yang sudah bekerja. Entah itu jadi guiding, entah itu ada di travel Travel agent agent. dan lain sebagainya. Ya,
front office juga. Iya, front ada office juga ada di villa, villa, di hotel juga itu banyak sekali. Jadi bagi sobat Polnas yang masih bingung mau kuliah di mana tuh, Betul. boleh Anda kesini gitu kan. Boleh kuliah Jadi di sebelum sini. Anda tamat tuh sudah Sudah- hampir berapa persen, 50% tuh sudah bekerja. Setiap mereka kita itu. wisuda sih sebenarnya Pak. Sudah. Setiap kita wisuda itu hampir 80 sampai 90% itu sudah pasti Sudah bekerja Pak. bekerja, Jadi ya. sebelum dia di wisuda itu sudah bekerja. Oke, nah jadi seperti apa sih penghargaannya, kita balik lagi Iya. ya, back to the topic gitu. Back to the Topik di awal mengenai penghargaan yang didapatkan oleh Prima Nasional. Nah, coba saya ambil nih di sini nih. Udah ada nih penghargaannya. Bawa nih, Bu. Ah. Iya. Ini adalah Oke. penghargaan Nah. pelaporan Bisa PDDikti di terbaik. zoom di sini ya. Ya. Oke, Bu Tia boleh dipegang di sini Oh, Bu iya. Tia. Ya, Ah. ini adalah penghargaannya dari LLDT Wilayah 8 Bali, Nusa Tenggara. Perguruan tinggi swasta dengan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi, PDDikti terbaik tahun PDDikti terbaik 2022. 2022. Ya. Selamat Bu, ini ya, selamat untuk Bu Tia terutama nih. Iya, dan Bu juga Tia untuk dan Polnas juga. Tim akademik dan lainnya. tim akademik lainnya juga ya, Betul. mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa mendapatkan lagi. Iya, Iya. kita bisa mempertahankan Mempertahankan. penghargaan ini ya. Dan menambah Penghargaan lainnya. lainnya. Berarti next episode kita akan undang Hmm. dari Atau yang belum berhasil meraih penghargaan kita undang juga Oh, deh. boleh Karena ya. itu kenapa gitu kan? Sebagai pancingan ya Pak ya. Sebagai pancingan ini ada penghargaan ini. Gimana kalau kita biar dapat penghargaan lainnya jadi digojok juga. Boleh. Oke dah ya. Oke. Jadi Selamat sekali lagi dan semoga kedepannya bisa mempertahankan penghargaan ini sangat amat. ini saya taruh lagi di atas Iya. karena di sakral ini. Sakral ya Pak ya. Oke. Ya semoga nanti kita bisa mempertahankan, Mempertahankan, atau bahkan betul. meningkatkan Meningkatkan yang kita prestasi. peroleh. Oke, baik. Jadi Sobat Polnas, demikian bincang-bincang kita pada kali ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul gitu ya. Iya. Pukul. Kita harus berpisah pada sesi kali ini ya. Terima kasih Bu Tia sudah bersedia hadir ya untuk mengisi di Polnaspedia pada sesi kali ini. Dan saya Imade di Purwantara bersama Saya Tika. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.